Mereka menggunakan bahan ini. Ini saya pegang sangat tebal ya semoton ya, keras juga ya. Dan ini sampah semoton, itu sampah. Jadi mereka sulap jadi seperti ini. Mereknya nih. Oh iya, saya pegang itu plastik sampah emang. Mereka tata jadi satu dari bentuk anatomi tubuhnya. Ini berotot ya, otot gogohnya ini. Otot-ototnya bagus sekali ya. Ya, biru muda. Jadi dia mengkilap ya, glossy gitu warnanya dia. Keren ya semeton ya. Nah ini semeton, mengkilap warnanya dia, cerah. Swastiastu semeton, kembali lagi dengan saya Badabas Bali. Kali ini saya berada di Banjar, Sekar Kangin Sidakarya dan Pasar Selatan. Inilah karya dari Sekar Truni Cat Guna Karya. Bawahnya ada di belakang pamflet ini ya semeton. Nah itu dia. Ayo kita telusuri lebih dekat toko-tokonya. Ya ini dia gogohnya yang sudah dicat ya semeton ya. Dan ada juga tokoh karakter yang ditutup dengan plastik ya, karena masih proses tahap pengecatan semeton. Nah ini total keseluruhan dari tokoh karakternya ada 1 paling bawah, terus itu 2, terus itu 3 semeton paling belakang semeton yang sudah dicat. Oke, kita dekati gogohnya. Saya mulai dari bagian konstruksinya. Nah ini konstruksinya pada karakter gogoh paling bawah, yaitu dengan 2 tumpuan ya di ujung kaki kiri dan kanannya. Nah, bawahnya ada media bebatuan mungkin. Ya ini ada lubang sedikit semeton. Mungkin yang tahu ini lubang apa, entah kolam atau apa mungkin di sini ya. Di bawah lubang ini saya kurang tahu. Yang jelas di bagian bawahnya saya melihat ada selang. Nah, itu selang semeton. Selang instalasi selang air mungkin ya. Apakah itu di lubang itu ada kolamnya, itu saluran airnya di sini ya. Mungkin koreksi bila saya salah. Bila ada yang mengetahuinya komen di bawah video ini ya sebentar. Nah oke, lanjut di tokoh karakter yang pertama ini yang masih sedang terbungkus plastik ya. Nah jadi untuk sambungan konstruksi yang tokoh karakter yang kedua itu baiknya saya melihat dari bagian belakang aja. Nah ini bagian belakangnya mungkin terhubung bagian punggung dari tokoh yang pertama ini ya terhubung dengan kaki kanan dari tokoh karakter yang kedua ini ya, yang dicat abu-abu ini. Dari gayanya sangat bagus semetotnya, dia lebih miring, agak ekstrim sedikit, keren nih semeton. Ekspresi gerak dari tokoh karakter yang kedua ini, mungkin ya gogohnya agak gempal sedikit ya. Dan tokoh karakter kedua ini paling besar dari tokoh karakter yang lainnya. Nah udah terbentuk tangan dan jarinya juga. Untuk kakinya belum, sana yang jari kakinya sudah. Oke, saya zoom di bagian punggungnya yang tokoh karakter kedua ini terhubung dengan kaki kanan dari tokoh karakter yang ketiga semeton, yang warna ini coklat ya, warna coklat. Nah ini karakter yang ketiga ini badan atasnya di sebelah sana. Mereka menggunakan sistem knockdown ya, karena gogohnya karena tokoh karakter yang ketiga ini letaknya di atas ya, letaknya di atas. Jadi dia dibuatnya harus terpisah. Oke, lanjut di tangan kiri dari tokoh karakter yang kedua ini, di ujungnya itu semeton ya. Coba diperhatikan. Di ujungnya itu ada tangan lagi, potongan tangan ya, potongan telapak tangan. Dia menggenggam 2 jari itu semeton. Nah, saya kurang tahu itu apakah ada tokoh karakter lagi atau jari tangan yang ini.
Dari tangan yang ini di, nah ini hilang tangannya sobat-sobat. Nah hilang, apakah tangan yang ini bertumpunya di sana ya, saya kurang tahu juga. Oke, kalau saya bilang salah, bila yang tahu komentar di bawah video ini ya. Nah ini penampakan dari samping teman-teman ya, bagus sekali ya. Saya suka dari bentuk anatomi dari gogoh ini ya, badannya juga, terutama ini jari kakinya, jari tangannya juga yang dicat putih ini teman-teman. Bagus sekali, rapi sekali teman-teman. Ini juga lipatan-lipatan perutnya keren ya, realis sekali sesuai dengan apa istilahnya, ekspresi geraknya. Nah di bagian itu kepalanya dia, saya melihat ada mesin teman-teman, zoom ya. Oke, ada mesin ya, kemungkinan bisa bergerak teman-teman. Saya lanjut di tokoh karakter yang ketiga ya teman-teman ya. Nah, ini yang kaki kanannya hilang ya, yang berada di atas itu kanannya atas sana. Nah ini bentuk anatominya sangat keren banget teman-teman, realis sekali teman. Saya suka sekali ini dari bentuk anatomi tubuhnya. Ini berotot ya, otot-ototnya ini, otot-ototnya bagus sekali ya teman-teman. Untuk jari tangannya juga, jari kakinya juga. Dan jari kakinya ini keren nih, dia kayak apa istilahnya, lebih nukik apa ninjet gitu dia, bagus sekali ya, realis banget. Nah itu keren banget pokoknya. Nah untuk di atasnya saya kurang tahu ini kepala yang bisa bergerak atau enggak, karena ada besi di belakang menonjol begitu. Zoom ya, fakta tuh untuk tempat mesinnya saya kurang tahu juga, ada besi di sana menonjol. Nah ini di bagian fondasi bawahnya sebetulnya saya melihat ada kabel selang tadi. Di situ ada kotak di situ. Kotak apa itu ya? Nah, mungkin tempat kolam mungkin di sana. Ya, karena tema Gogoh Denpasar kan temanya air. Bisa jadi itu kolam, bisa jadi. Baik teman-teman, sekian dulu review saya tentang karya Gogoh dari Banjar Sekar Angin ini. Kita next ke Banjar berikutnya. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Bada. Kali ini saya berada di Banjar Kali Ungu Kelot, Denpasar. Nah, Gogoh ini sudah hampir rampung 95% mungkin kira-kira menurut saya. Karena kenapa? Karena bagian bawahnya belum selesai, betinya juga kan. Nah, jadi kalau udah selesai 100%. Nah, ini Gogohnya sudah dicat, sudah ada payasan, lengkap semua. Tinggal betinya saja. Ini ada 1, 2, 3 tokoh karakter ya. Mantap sekali teman-teman. Yang ini adalah tokoh karakter naga ya, dengan ciri khas sayapnya. Dan warnanya ini diberikan warna biru muda ya, biru muda. Jadi dia mengkilap ya, glossy gitu warnanya dia. Keren ya sebenarnya. Nah ini teman-teman, mengkilap warnanya dia, cerah, glossy gitu dia. Ya ini ya teman-teman ya. Jadi di pinggir-pinggirnya dia kasih warna biru. Nah itu ada gajah ya, sini ada gajah. Nah, mungkin tema dari Gogoh ini saya kurang tahu ya. Bila ada yang mengetahuinya bisa komentar di bawah video ini. Gajah yang ditunggangi oleh seorang dewa.
Ya, dewa. Dewa siapakah itu? Komen ya teman-teman ya. Ini gajah yang si dewa ini ya tentang pertarungan ya istilahnya. Ya, apa istilahnya kisahnya ini tentang pertarungan. Jadi yang si dewa itu mungkin memukul dengan senjatanya ke arah naga ini. Keren teman-teman. Untuk bagian bawah ini saya kurang tahu. Kalau dari bentuknya ini mungkin kayu-kayuan ya. Kayu entah apa, ini ada kayak melingkar-melingkar ini, panjang-panjang ini. Putih-putih, warna putih ini. Mungkin efeknya dari naga ini. Entah api, entah apa yang lain ya. Keren banget teman-teman. Wah, sayapnya keren ya. Ini tampak belakang teman-teman ya. Ya, tampak belakang. Kita dekati pelan-pelan ya. Wah, mantap warnanya teman-teman ya. Mengkilap. Mungkin kalau kena cahaya ini akan memantul ya kayaknya. Ada kilapan kayaknya. Untuk mekanik geraknya saya kurang tahu ya. Karena tidak ada seseorang di sini, jadi saya tidak bisa bertanya. Tidak ada bocil-bocil, biasanya ada bocil-bocil biasanya di sini. Tapi sekarang sepi karena hujan mungkin di luar ya, karena hujan. Keren teman-teman. Kita tunggu saja saat ogoh-ogoh ini dinilai, ya. Semoga dapat cintanya. Oke, see you. Kita lanjut ke Banjar berikutnya. Swastiastu semeton, kembali lagi dengan saya pada Bas Bali. Kali ini saya berada di Banjar Duku Mertajati, Desa Sidakarya dan Pasar Selatan. Ini adalah karya dari keturunan Tunas Muda semeton ya. Dan mungkin semeton sudah tahu karya mereka sangat inspiratif sekali, inovasi dan idenya sangat brilian sekali, terutama dalam mengemas bahan-bahan alam. Ya, mereka menggunakan bahan-bahan alam, bahan yang mungkin tidak pada umumnya digunakan dalam pembuatan ogoh-ogoh ya. Tahun kemarin dia menggunakan bahan kaca itu untuk kulit luarnya. Nah, sekarang apa? Ayo kita simak karya mereka. Di sini ada ya 1, 2, 3, 4, 5,
6 tokoh karakter ya. Ya. Jadi di tokoh karakter ini ya, yang lagi 4 itu adalah hewan, yang lagi 1 ini adalah tokoh raksasa, mungkin kurang tahu juga, hewan juga mungkin kombinasi dengan manusia, karena saya lihat itu ada kakinya itu seperti hewan burung ya, ada mencengkram dia di bawah itu ya. Oke, saya lihat kita mulai dari bagian bawah dulu ya. Fondasi ini berbentuk persegi panjang ya. Di bawah ini saya melihat instalasi mungkin mesin dan perkabelan atau perantaian ya, karena di situ saya banyak melihat ada cakram di situ ya. Nah itu dia cakram itu juga ya, dan rantai ya, saling terhubung mungkin satu sama lainnya. Itu ada mesin di bawahnya juga, itu mesin semeton, dan di tengahnya ada poros ya, Nah, melihat instalasi begini ya, kemungkinan besar ya pasti akan berputar ogoh-ogohnya. Terus ada instalasi cahaya ataupun mekanik geraknya semeton ya, karena mereka dari tahun juga dia mengkombinasi teknologi dan budaya. Nah, untuk fondasinya untuk hewan yang ini adalah harimau ya. Kita lihat wajahnya, pakai mirip harimau ya, harimau semeton ya. Ya setuju ya, harimau. Nah ini dia berdiri sendiri. Fondasinya ada di titik tumpuannya, ada di bagian bokongnya ya, semeton ya. Terus saya zoom bagian bokongnya ya. Lalu sedang mencengkram ke sana, ke arah depan. Lalu pada bagian kokoh-kokoh yang paling besar ini, kaki kirinya semetonnya ya, kaki kirinya tumpuannya udah kaki kiri langsung ke atas ya. Kurang tahu saya di atas itu apakah ada di tokoh karakter juga, saya kurang tahu juga, karena di luaran ini ada 1, 2, 3, 4 tokoh karakter. Yang letaknya saya kurang tahu di mana. Nah ini tangannya ada banyak ya semeton ya. Ini yang tangan sebelah kiri saya 1, 2, 3, 4, kanannya ada 5. Jadi tangannya ada 10 itu, 5 jadikan. Nah mungkin kurang tahu juga apakah total akan 1, 2, 3, 4, 5, 10 ya, kurang tahu juga, karena di kirinya ada 5, maka kanan 5 juga kan itu. Kita bahas untuk lapisan luar kulit dari ogoh-ogoh ini ya. Nah, lapisan luar dari kulit ogoh-ogoh ini menggunakan bahan-bahan yang sangat ramah lingkungan ya. Nah, memang kita sudah ini terkenal dengan kreativitasnya dari tahun ke tahun. Dia menggunakan bahan-bahan yang seperti sampah, seperti bahan alam ya, seperti itu yang tidak dipergunakan lagi. Jadi mereka daur ulang membentuk suatu karya seperti ini. Jadi untuk apa istilahnya, untuk bahan dari ogoh-ogoh ini yang besar ini warnanya hitam, itu warnanya perak ya, ternyata dari kulit ini. Ini minuman kemasan kaleng semeton, ini minuman kemasan semeton, dan ini Nescafe ya. Ini sebuah sampah ya, mereka sulap menjadi karya seperti ini, mana sisik-sisik dari hewan ini ya, saya bilang hewan Garuda, hewan burung mungkin ya, itu menggunakan warna ini. Jadi sisik yang perak itu dibalik sama dia, dibentuk apa istilahnya, bulu-bulunya. Terus itu ada hiasannya juga. Dan di situ di bagian perutnya itu, nah itu ada sebuah perade, mungkin ukiran. Mereka menggunakan bahan ini. Ini saya pegang sangat tebal ya semeton ya, keras juga ya, dan ini sampah semeton, itu sampah. Jadi mereka sulap menjadi seperti ini.
Nah ini lagi satu botol kemasan ya. Ini apa ini ya? Ini ada yang tahu nih botol kemasan apa ini? Sama bawah-bawahnya ini juga semeton. Saya ngeliat ada apa ya? Itu makanan snack juga di sana. Terkumpul di hancur-hancurin sama dia. Nah, dan untuk mengelemnya dia menggunakan lem glue ini. Lem ini sangat banyak memang membutuhkan lem. Apalagi medianya sangat keras dan ya harus butuh perekat yang lebih kuat ya. Banyak dia menghabiskan ini. Lem ini. Tokoh karakter hewan yang sebetulnya. Nah, ini ada hewan badak, rusa, sama gajah di belakang sana. Sama bojok, bojok kera. Nah, hewan badak ini bagus ya. Jadi badak mini, kecil dia. Terus di bagian punggungnya ada instalasi besi dipasang. Uniknya di sini, ini dia. Rusa ini kulit luarnya dari rusa ini dia menggunakan sama juga kayaknya, tapi ini lebih ke plastik makanan yang snack yang sampah itu semeton. Mereka potong-potong kecil-kecil, masih ada lihat mereknya nih. Oh iya, saya pegang itu plastik sampah ya, mereka tata jadi satu, mereka rapikan menjadi sebuah struktur menjadi sebuah hal seni seperti ini. Jadi jika terlihat dari jauh ini akan mengkilap ya sebetulnya, karena sifat dari plastik tersebut metalik itu memantulkan cahaya. Jadi kena cahaya malam mengkilap ya, jadi bercahaya gogoknya. Hai gajah mini, hai gajah mini. Kamu akan dilapisi kulit yang seperti apa? Apakah sama-sama rusanya? Nah, itu bagian punggung gajah ini dibuat ornamen-ornamen seperti itu ya nantinya ya. Jadi bakalannya adalah besi itu. Jadi dibuat ukiran seperti itu. Dan sama juga dengan yang ini, karakter yang ini, hewan ini juga. Keren sangat semeton. Mantap ya. Idenya sangat brilian. Nah, ini kita ke hewan monyet ya. Kera atau monyet. Gayanya sangat bagus sekali semeton ya. Kakinya ke depan jongkok, tangannya ini loh kayak dia bersolek dia gitu. Halo monyet, kulit luarmu akan dilapisi dengan apa? Ya, punggungnya juga ya, dia ada ornamen mungkin sama kayak si gajah tadi, akan diberikan hiasan juga bentuk ukiran-ukiran di semeton seperti gajah tadi itu sana. Ini jari keranya, kaki dan tangannya juga sudah jadi semetonnya. Kayak sedang melihat apa gitu di akhirat. Nah, ini semeton ada bola-bola ya. Ini bola plastik ya, dicat apa? Oh ya, bola plastik dicat. Tidak tahu saya dari mana ini akan ditaruhnya. Boleh bagi yang tahu bisa komentari bawah video ini semeton ya. Oke, sebelah sini ini mungkin yang sama juga ya. Apa ini semeton? Oh iya, semeton ini sama juga. Bahan-bahan ini nih dari besi ya, bahan besi. Itu makanan kaleng ya, makanan kemasan dari besi. Seperti Nescafe yang kaleng tadi. Nescafe kaleng tuh. Mereka bikin seperti ini, keriting-keritingkan, dipanjangkan, dijadikan satu, ditata seperti ini. Mungkin saya tidak tahu akan ditaruh di mana. Pokoknya tunggu terus, pantau terus karya mereka sampai hari H akan surprise teman-teman. Mereka akan menampilkan hal yang berbeda sesuai dengan jargonnya land nih pokoknya. Oke, sampai di sini dulu video saya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Kita tunggu saja kejutan dari Seketul Tuni Tunas Muda di Banjar Tuku Mertajati
sudah karya dari pasar selatan. Sesuai jargonya, hashtag Lene. Lene pokoknya. Dia akan tampil beda dari yang lainnya. Kita tunggu saja kejutan mereka di tahun Saka 1148 tahun 2026. Suksema, salam seni, salam Badabas Bali, Om Santi Santi Santi. Om.